Pemirsa, ratusan emak-emak dan juga pedagang pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi demo di Jalan Raya Porong. Para pedagang menolak relokasi dan menuntut Bupati Sidoarjo untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan oknum dinas pasar. Kesal dengan sikap pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tidak memperhatikan nasib pedagang, ratusan ibu-ibu dan pedagang pasar Larangan Sidoarjo menggelar aksi demo di tepi Jalan Raya Larangan Sidoarjo, Jawa Timur. Para pendemo menolak relokasi dan meminta Bupati Sidoarjo mengusut tuntas pungutan liar yang dilakukan oknum dinas pasar karena para pedagang mengaku sudah membayar uang sewa resmi. Di sini tuh sebelumnya sudah dipungut oleh pemerintah. Dulu sudah pernah dipungut, sekian tahun lamanya mereka berdagang di sini dipungut, kemudian tidak dipungut, tapi juga ada perilaku daripada oknum-oknum yang menjual lapak atau stand-stand di sini, Pak. Meski aksi demo oleh ratusan pedagang yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini berjalan aman, namun jalan raya Porong menuju Sidoarjo dan Surabaya sempat terhambat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ratusan warga bersama lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Selatan menggeruduk kantor Bupati Tanah Laut. Aksi demo dilakukan untuk mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan penyerobot lahan warga. Dengan membentangkan spanduk berisi protes, ratusan massa mendesak Bupati Tanah Laut segera menindak tegas perusahaan pakan ternak ayam atas dugaan penyerobotan lahan warga dan mendirikan bangunan tanpa izin pemerintah daerah. Mereka menuntut pemerintah bertindak tegas menutup sementara gudang milik perusahaan di wilayah bersengketa. Sampaikan aspirasi agar perusahaan Japa Kompet itu taat aturan. Jangan semenang-menang, jangan mentang-mentang perusahaan besar, sehingga mereka sekehendak hati melanggar aturan. Sementara itu, Pemkab Tanah Laut akan kembali mengambil sejumlah prosedur hukum terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi kami berharap nanti kami dengan Kasatpol PP dari pemerintah dan Kasatpol PP nanti untuk melakukan proses selanjutnya, karena kita proses awal sudah melakukan teguran secara lisan, kemudian kita akan melakukan teguran secara tertulis. Nah, habis itu kita ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui, tidak bisa segitu langsung. Kasus dugaan penyerobotan lahan di wilayah Tanah Laut telah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Suardian, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo meninjau perlintasan gajah di kilometer 12 ruas tol Pekanbaru. Presiden meminta pembangunan infrastruktur harus menjamin keberlangsungan hidup satwa. Presiden Jokowi meninjau terowongan gajah yang berada di bawah tol Pekanbaru Dumai. Terowongan gajah ini berada di kilometer 12. Presiden Jokowi kembali mengingatkan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan lingkungan dan tidak boleh merugikan makhluk hidup lainnya. Saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita bangun jalan tol Pekanbaru Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat, dan ini tidak mengganggu perlintasan gajah-gajah yang ada. Seperti diketahui, terowongan gajah merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Dumai yang telah membelah habitat gajah di 2 kota dan 2 kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor. Agar pergerakan gajah di habitatnya tidak terganggu dan pengendara bisa melintas aman di tol, maka dibuatlah 6 terowongan untuk perlintasan gajah tersebut. Tidak hanya di Riau, upaya pelestarian ini juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar. Pemirsa, kedekatan Sandiaga Uno dengan P3 tidak ditampik oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini. Sandi bahkan menyatakan siap diusulkan menjadi calon presiden dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dikabarkan selangkah lagi resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3.
Kabar kedekatan dengan P3 ini pun tidak dibantah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Sandi bahkan menyatakan kesiapannya jika P3 mengusulkannya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Saya per hari ini masih menjadi kader Gerindra dan tentunya menunggu arahan dari Bapak pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, kemanapun langkah selanjutnya saya diarahkan untuk melangkah. Saya ini nggak mau berandai-andai dan bukan tempat saya untuk tertarik atau tidak, tapi itu tempatnya partai politik yang untuk mengusulkan. Saya sendiri siap dan ini akan saya konsultasikan nanti setelah diambil keputusannya di bulan Oktober dan menunggu tentunya arahan dari Pak Prabowo. Sandiaga sendiri menegaskan dirinya kini terus mendedikasikan diri melaksanakan tugas dari negara sebagai Menparekraf dalam membantu Presiden membangun pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan.